Ciro lupa. Bahagia mutlak hak kalian. Kami cuma terapi jalanan. Halo, sahabat Indonesia. Ketemu lagi sama gua Adis. Gua Seno. Kita dari Terapi Jalanan MHI. Ini hari ini kita mau coba ngobrolin soal apa sih itu namanya sibling. Sibling itu kan saudara sekandung. Sibling saudara kandung. Oke. Nah, cuma kita coba sedikit sempitin dikit nih obrolannya. Lebih ke kalau bahasa kerennya sibling rivalry. Oke, sibling rivalry. Jadi, itu adalah pertengkaran, persaingan atau persaingan antar saudara kandung. Oke. Itu kan banyak dialamin sama anak-anak kita, anak gua, anak-anak lu juga. Mungkin untuk hal-hal yang sepele, mulai dari yang perebutan mainan, perebutan makanan, itu bisa jadi memicu pertengkaran gitu loh. Sebenarnya sepele, masalah sepele yang sehari-hari kita temuin di kehidupan anak-anak gitu ya. Cuman sebelum jauh, mungkin perlu juga kita beri pemahaman. Kenapa Jadi tuh? dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita bisa lihat ya, ada anak yang punya beberapa saudara kandung, ada juga anak yang menjadi anak tunggal. Ya, jadi sahabat Indonesia di sini, sibling itu memang hubungan antara saudara kandung laki-laki atau perempuan. Oke. Itu sibling. Cuma kalau dia tunggal berarti dia sibling. Jadi ayah ibu punya anak satu. Itu istilahnya sibling. Okay. Tetapi kalau anak ini punya kakak, punya adik, itu siblings. Tambahin S. Bahasa Inggrisnya. Iya, enggak, maksudnya sepele tetapi terkadang menjadi salah kaprah orang. Itu dulu. Oke. Lanjut tadi. Nah, pertengkaran. Ini mungkin dialamin juga sama sahabat Indonesia yang khususnya sudah menjadi orang tua gitu ya, menghadapi anak-anaknya yang sering ribut. Ya, contoh gua itu masalah sepele yang bikin sering ribut adalah soal cemilan. Sepele banget. Makanya kadang-kadang kalau misalkan gua atau istri gua mau beli cemilan, kita list dulu nih. Kakak, kamu mau cemilannya apa aja? Ini catat. Adiknya apa? Ini catat gitu kan. Udah beli sampai rumah, berjalan waktu, ya tiba-tiba kakaknya ngelihat, ih ini enak nih, tapi padahal itu punya adiknya gitu kan. Main sikat aja gitu. Tiba-tiba adiknya ngelihat, marah, ngamuk. Tapi kaitan dengan tadi cemilan, memang entah ya, memang generasi atau zaman yang berbeda. Mungkin ada baik dan ada kekurangan nih. Coba contoh masa kecil kita dulu ya. Masa kecil kita dulu, orang tua gue nih kalau beli cemilan ya satu. Misalkan dia beli kacang ya satu, dia beli keripik ya satu, dia beli coklat ya satu. Terus dibagi bareng? Kagak. Oh, enggak, ditaruh. Siapa yang mau ngambil gitu? Nah, dengan begitu kita nih, gue pada waktu itu belajar nih coklat punya siapa ya gitu. Udah makan aja, udah makan, boleh makan. Nah, pada waktu itu cemilan ini gue sekarang ngambil hikmahnya, ya pelajaran bagus juga ya. Tapi kecenderung itu kan masa lalu. Nah, cuman kecenderungan orang tua sekarang di era sekarang ini, ada kecenderungan dari orang tua itu kan membelikan sesuai dengan jumlah anak, bener nggak? Iya. Kalau di anaknya 2 beli 2. Kalau anaknya 3 beli 3. Biar adil. Tapi apa yang terjadi? Pertengkaran itu tetap muncul. Ya nggak?
Kalau iya kan, jadi udah mereka masing-masing punya cemilan, masih aja berantem. Nah ini kalau gue bilang, gue ada sih kadang-kadang pengen gitu ya, pengen seperti dulu gitu, beli satu aja biar membuat pelajaran buat mereka untuk berbagi. Tapi ternyata konsep itu juga nggak pas kalau diterapin di sekarang. Karena konsep berbagi sekarang ini banyak contoh juga bukan cuma sekedar cemilan ternyata. Tapi itu jadi menarik sih ya kalau kita review dulu. Iya, perasaan dulu gue orang berantem gitu gara-gara cemilan. Terus gara-gara misalkan gini, ada tamu nih, kamar cuma 3, ada tamu, otomatis satu kita nggak ada kamar tamu kan. Bokap nyokap bilang, San, kamu nanti tidur sama kakakmu ya, atau sama masmu, nanti kamarmu dipakai buat om ini, buat tante ini. Oh iya, gue iya, kakak gue juga iya, oke. Gitu. Tapi sekarang coba, gue lagi mencoba renungi gitu, apa yang salah ya terkadang kita dalam memanage anak-anak gitu, sehingga meminimalisir bahkan menghilangkan sibling rivalry tadi. Atau mungkin ini kali ya, kalau zaman kita dulu itu yang namanya kedisiplinan itu benar-benar diterapin, dijalanin, dan si anak itu benar-benar ngikutin apa yang menjadi aturan di rumah gitu. Ini kita bicara di rumah aja deh. Cuma kan kalau di era sekarang seperti yang lo bilang tadi, mungkin anak-anak zaman sekarang tuh lebih dia punya pendapat, dia punya keinginan, kemauan tuh juga harus didengerin, juga kalau bisa diturutin gitu kan. Kalau dulu di era kita yang kita jalanin, kita ikutin kan adalah apa yang diterapin sama orang tua kita. Di rumah harus A ya, di rumah harus B. Ya udah kita lakuin A sama B. Kalau era sekarang ini kan anak-anak lebih ke itu kan maunya papa, itu kan maunya mama. Ya. Kalau aku maunya gini. Gitu. Pendapat lo nggak salah sih, Dis. Cuman coba kalau kita review, zaman dulu kan kita hanya duduk manis, Dis. Iya. Iya nggak? Duduk manis, tengok kiri, tengok kanan, udah. Kalaupun gue perlu nelpon saudara, gue perlu dengan temen, gue nelpon gantian di bawah, pencet telepon. Gitu kan? Sehingga ruang saat itu meminimalisir konflik. Tapi sekarang setiap anak punya punya gadget ya. Setiap stimulasi dia dapat dari banyak hal, banyak arah. Kalau dulu kita enggak, stimulasi kita dapat dari orang tua, apa kata orang tua, sama berita, itu sama radio. Salah satu sisi negatif dari kemajuan teknologi. Nah, cuman apapun yang terjadi, bagaimana nih buat kita, buat sahabat Indonesia di sana, di luar sana juga sama-sama punya pemahaman bahwa mau nggak mau, suka nggak suka ya kita harus berubah. Kita harus berubahnya begini. Banyak juga yang salah kaprah gini, Dis. Berubahnya, gue sebagai orang tua di era milenial ini gue harus berubah karena generasinya satu berbeda. Kondisi situasinya berubah, peran teknologi semakin hebat sekarang, ada yang menuntut kita harus berubah. Tapi ada juga perubahan itu nggak bisa terjadi karena si orang tua ini selalu melihat apa yang dididik orang tuanya ke dirinya, sehingga dia mau melakukan yang baik itu kepada anak-anaknya sekarang. Padahal jelas-jelas tuh generasinya berbeda, suasana situasinya berbeda. Peran teknologi juga berbeda, stimulasi yang mereka dapat berbeda. Nah ini masalahnya juga di sini. Gitu. Iya. Iya nggak? Ya, betul juga sih. Nah, jadi kita minimal perlu satu deklarasi nih di antara kita orang tua dan sahabat Indonesia juga yang kita menjadi orang tua muda dan ada di hidup di era milenial. Bagaimana kita benar-benar bisa mendampingi mereka sehingga mereka bisa belajar banyak hal dari situasi yang ada, masalah kayak situasi kayak apa kayak termasuk berbagi itu sendiri gitu. PR buat kita orang tua juga untuk beradaptasi sama era zaman yang ada. Nah, kadang gini, banyak kalau kita mau jujur banyak salah kita begini. Ketika anak-anak berantem nih, ketika anak-anak bertengkar masalah
masalah sederhana, terkadang membuat kita ternyata tampil menjadi pembela bagi salah satu dari mereka. Contoh, biasanya kecenderungan nih adik dikorbanin. Sering kita ngomong, kamu tuh sopan dong sama adikmu, sama kakakmu. Kakak yang dikorbanin. Enggak, kalau menurut gue banyak adik yang dikorbanin nih. Atau ada sebaliknya. Jadi bisa juga kakak yang dikorbanin. Cuman yang sering terjadi begini, kamu sopan dong sama kakakmu, bicara nggak kasar gitu. Ya tapi kakak tuh salah gini. Ya tapi kamu tetap harus sopan. Nah, situasi seperti itu membuat si adik ini melihat, kenapa sih bokap gue belain, udah tahu salah dibelain. Nyokap gue salah, kenapa dibelain? Belain adik mulu, mentang-mentang gue tua, gue harus ngalah sama adik. Nah, kadang-kadang tuh kita tanpa disadari tampil seperti itu tuh. Iya, benar. Ya kan? Nah, menurut lo, adakah cara di mana kita bisa membuat rule, ya kan, buat orang tua muda nih kayak kita, sehingga di rumah muda kita yang muda maksudnya orang tua muda plong orang tua. Jadi adakah rule yang bisa kita lakukan sehingga situasi-situasi yang nggak bermanfaat itu ya terhindar? Gue pernah sih baca dari berbagai literasi, mungkin lo punya pemahaman juga nggak? Atau jangan-jangan kita baca hal yang sama gitu? Kalau di gue sendiri, pengalaman pribadi gue mencoba untuk menjadi sosok yang fair. Ya. Baik itu ke kakaknya atau ke adiknya. Misalkan nih, yang salah dalam kasus ini adalah kakaknya. Gue sama istri gue udah tektokan duluan nih. Ini jangan yang istilahnya bener-bener di posisi salah si kakak, jangan di posisi terpojok, gitu. Setelah gue sampaikan ke kakaknya, kamu harusnya begini. Gue juga sampaikan ke adiknya, Dek, hal yang kayak gini nggak boleh juga kamu tiru, karena ini salah. Jadi adiknya juga tahu. Jadi kedepannya gue berharapnya adalah si adiknya tidak mengikuti yang dilakuin kakaknya yang salah tadi, gitu. Terus juga gue sih berharap dengan gue sama istri gue melakukan itu, mereka saling ngerti. Oh iya, untuk kasus ini gue yang salah, gue harus minta maaf meskipun sama adik gue, gitu kan. Dan gue juga mencoba menerapkan di anak-anak gue adalah jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk minta maaf kalau memang kamu salah. Tapi sebaliknya, kalau kamu benar, jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk mempertahankan pendapat kamu. Gitu ya. Itu sih yang gue mencoba gue terapin sedini mungkin ke anak-anak gue, karena berharap mereka besar nanti mereka bisa saling tetap support, mereka juga bisa tetap saling ngingetin, karena kan mereka cuma berdua kebetulan. Kalau anak gue kan kebetulan cuma berdua. Gue berharap sampai mereka gede, sampai mereka tua, sampai mereka married, mereka juga punya anak lagi, itu mereka tetap megang saling menghormati, saling menghargai ini tadi. Berarti kuncinya ada resolusi antara orang tua dong. Iya. Ya, jadi nggak bisa. Betul yang lo bilang, nggak bisa hanya kita sebagai bapak sementara ibu berbeda, nggak bisa. Jadi kita harus ada resolusi dulu nih antara kita sebagai ayah atau bapak dan ibu, kita kedua orang tua ya. Kita harus punya pendapat yang sama. Nah, mungkin kita mau berbagi nih, Dis. Jadi mungkin gue juga mau share buat gue belajar juga, lo juga belajar, buat sahabat Indonesia juga belajar bahwa ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk menghindari sibling rivalry tadi. Ada beberapa poin. Jadi yang pertama, kita sebagai orang tua jangan menyaksikan pertengkaran mereka. Kalau mereka lagi... Iya, jadi ketika mereka lagi berdebat, lagi berselisih paham, kita jangan menjadi penonton. Kita menghindar aja.
Karena kita yakin bahwa mereka punya cara untuk nyelesainnya. Itu yang pertama. Tapi terkadang di poin pertama ini kita malah jadi penonton, bahkan ngomporin gitu. Jadi yang pertama itu rules-nya adalah resolusi kita sebagai dua orang tua dalam membimbing anak, menghindari sibling rivalry tadi. Yang pertama, kita jangan menyaksikan pertengkaran mereka. Terus yang kedua, menjadi penengah yang baik. Nah, menjadi penengah yang baik ini, kita sebagai orang tua juga harus tahu tempat. Karena anak-anak sekarang, anak-anak milenial ini anak-anak yang cerdas, Dis. Iya betul, memang. Jadi kita nggak usah ajarin, mereka lebih paham dan lebih tahu, karena memang mereka diberikan satu anugerah yang luar biasa nih anak sekarang. Jadi artinya, jadi penengah yang baik ini kita harus bisa memberikan solusi kepada mereka ketika diminta. Jadi ketika diminta kita baru berikan solusi, gitu kan? Terus respon yang lebih ketika pertengkaran mereka sudah mulai mengarah ke bahaya. Mengarah. Jadi pukul-pukulan. Misalkan tiba-tiba mukul, kan sering pukul-pukulan, jambak-jambakan. Nah, sebelum itu terjadi itu kita harus masuk menjadi penengah yang baik, maksud gue. Jadi yang pertama tadi jangan menyaksikan pertengkaran mereka. Yang kedua, kita menjadi penengah yang baik. Dan ketiga, bagaimana cara bernegosiasi. Ajarkan. Jadi gini, contoh, Kak, aku boleh pinjam celananya nggak? Oh boleh. Nah itu kan negosiasi. Ajarkan mereka terbiasa dengan itu. Jadi ketika itu mereka terbiasa, gua rasa sibling rivalry ini bisa dihindari. Nah, terkait dengan yang ajarkan mereka bernegosiasi ini, mereka kan nggak paham ini, tiba-tiba dia main pakai aja. Ya tadi lo seperti lo bilang, punyanya tuh udah tahu punya kakaknya, dia main makan aja tanpa ada negosiasi. Nah, jadi kita harus ajarkan mereka bernegosiasi. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, coba mengalihkan perhatian mereka pada saat mereka lagi ribut. Jadi misalkan nih ke anak gue nih, yang kakak sama adik nih berantem, Mas gitu, boleh bantuin ayah nggak sebentar? Apaan nih? Enggak, sini sebentar bantuin ayah. Kan mengalihkan perhatian tuh. Ya, jadi mereka lagi bertengkar, potong aja. Kak, bantuin mama dong gitu. Ini otomatis mereka kan terlupakan sesuatu. Bahkan ketika itu dia membantu hal yang menyenangkan, otomatis dia bisa melupakan 4 poin tadi. Apa yang di poin keempat? Karena dia udah keburu punya kesibukan baru. Kesibukan baru. Jadi fokus dia sama masalah tadi. Aja mengalihkan perhatian mereka. Kemudian yang kelima, stop membela salah satu dari mereka. Itu yang kadang kita di luar sadar kita ngebelain salah satunya gitu. Tapi ya itu tadi, kembali lagi dari kita sebagai orang tua yang harus memposisikan diri. Iya, jadi yang kelima tadi stop membela mereka. Nah, kemudian yang keenam, berikan kegiatan yang ngebangun kerjasama mereka. Contoh, Kak, tolong cuci piring ya. Nanti kakak yang nyabunin, biar ada yang ngebilas. Ya, kayak gitu. Kak, bantuin ayah sama mama nyuci baju ya. Nanti kakak yang milih-milihin ngebilas, adik yang masukin ke mesin cuci, nanti ayah yang jemurin misalkan. Kayak gitulah. Jadi yang keenam, berikan kegiatan yang membangun atau sering meningkatkan kerjasama mereka. Nah yang terakhir nih, buat peraturan yang tegas, jelas. Dulu seolah-olah kita nggak ada aturan kan, tetapi jujur kita hidup dalam aturan loh. Iya. Karena omongan orang tua adalah aturan. Iya. Nah kalau sekarang nggak bisa. Sekarang tuh, sorry kalau gue harus berkata ini, gue melihatnya bukan di anak-anak gue ya, maksudnya di kebanyakan anak-anak di luar sana, khususnya anak-anak tanggung, usia tanggung ya, yang mereka masih cari jati diri. Gue melihatnya adalah mereka tuh kayak punya pikiran ini peraturan, tapi peraturan
dibuat untuk dilanggar. Iya benar. Makanya gini. Ngeselin banget. Yang ketujuh kan poin tadi kan adalah membuat peraturan yang tegas. Gue rubah tuh pengalaman gue menjadi buat kesepakatan bersama. Jujurnya peraturan. Jadi contoh gini. Dulu anak gue tuh masih pada SD, setengah mampus ya istilahnya, gue ngomong tuh udah jangan kesini mulu. Terkadang kita negor, kitanya juga begini. Sama. Iya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah ketika 7 poin itu dilakukan, kita juga harus benar-benar melaksanakan. Kitanya juga harus komit. Jadi mereka itu kadang kesel sama saudara kandungnya sendiri. Dan setelah gue coba gali-gali, nanya-nanya lebih dalam lagi, ternyata itu berlangsung udah lama banget dari mereka kecil, dari teman gue dan adiknya ini kecil, dan ke bawah sampai saat ini masing-masing sudah berkeluarga. Karena dari sisi orang tua teman gue itu, menurut versi teman gue adalah selalu berpihak sama adiknya. Apa-apa yang diduluin adalah adiknya. Jadi sampai terucap ke gue adalah, kalau dia mah, maksudnya adiknya, kalau dia mah anak emas. Gue nggak tahu anak apaan. Mungkin gue bisa ngomong gue anak siapa sebenarnya. Sampai dia punya pikiran seperti itu. Lalu gue melihatnya adalah ini jadi kayak apa kalau bahasa kerennya luka batin yang kebawa sampai dia tua gitu loh. Dan sampai dia berkeluarga pun sosok orang tuanya ini juga masih yang kelihatan banget keberpihakannya menurut dia gitu ya, karena kan gue nggak tahu versi adiknya ya. Menurut dia adalah seperti itu ini di luar konteks tadi kita bahas ada 7 hal itu tadi. Gue agak nyebrang dikit nih. Secara psikologis menurut lo gimana ya hal-hal yang kayak gitu, terus bagaimana, karena dia udah berlangsung lama, apakah memungkinkan untuk yang akhirnya si kakaknya ini ya udahlah, ya sudahlah gitu, dia adik gue, dia tetap adik gue, ya sudahlah, mereka tetap orang tua gue gitu. Tapi kan dari batin si kakak itu kan jadi gue lagi yang ngalah gitu. Ada satu sisi yang dia berpikiran seperti itu, gue lagi yang ngalah, tapi ya sudahlah gitu. Istilahnya dia mencoba mencari win-win solution, tapi satu sisi dia juga kesel, kenapa mesti gue lagi yang berkorban ya gitu. Kalau pandangan lo terhadap kayak gitu gimana? Jadi gini, gue kalau gue mau cerita jujur, gue mungkin adalah sebagian dari keluarga yang hidup punya beberapa luka batin, Dis. Gue berkeluarga 4 orang dengan kakak-kakak gue yang gue tahu pada saat gue udah hidup nih. Tapi begitu gue mengetahui kakak kandung gue ternyata ada 5, bukan 3. Ada 4 bukan 3 ya. Karena yang satu kakak gue yang paling tua, nah laki, kemudian kedua laki, dia meninggal pada tahun 65. Jadi yang kedua yang meninggal. Jadi yang ketiga cewek, yang keempat cewek. Nah, dulu nih memang pada saat itu mungkin eranya kedua kakak gue yang laki dan perempuan ini mungkin era di mana bapak gue almarhum masih dalam kondisi yang fit gitu. Mungkin fit dan mampu dalam kondisi produktif kerjaannya dan sebagainya. Jadi minta apa aja dipenuhin. Nah, karena gue dan kakak gue yang satu lagi kan gue masih kecil. Tapi ketika gue dan kakak gue sudah beranjak dewasa, pas kondisinya tuh nggak seperti itu. Remaja dewasa. Jadi gue ngerasain mau minta beliin ini aja setengah mampus, susah.
Nah, gue sempat punya pikiran gitu. Wah dulu kakak gue apa-apa dibeliin, bahkan sampai hal yang pada waktu gue menurut gue mahal dipenuhin. Cuma akhirnya gue berpikir seiring waktu berjalan ada niatan dari gue untuk mau coba memahami. Dan satu, memahami, dan dua, akui ketika gue salah. Yang ketiga, memaafkan. Yang keempat, gue bersyukur. Nah, ketika gue coba 4 poin ini, ternyata gue lihatnya lain saat ini. Dan ternyata kakak gue yang di atas gue juga sama. Pertengkaran hebat pernah terjadi. Bahkan apa lu jangan, udah lu nggak usah anggap gue adik lu, bla 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 gini. Tapi mungkin ada kesadaran juga dari kakak gue terhadap hal yang sama gue. Tapi sekarang akhirnya kita bisa saling memaafkan tuh masa lalu. Kita bisa saling nerima apapun yang terjadi. Kita pakai rules idealnya sebuah keluarga dulu. Ketika satu merasa mampu, yang mampu ini berusaha untuk mengangkat yang kurang mampu. Nah, sementara bagi yang kurang mampu punya perasaan sadar diri, jangan mentang-mentang gua apa-apa minta bantuan. Nah, itu tumbuh sendirinya, Dis. Ketika kita mau sadari itu, menurut gue. Nah, sekarang nih kalau menurut gue di era yang milenial ini, mereka akan paham ketika kita lead mereka. Semua itu kan berkaitan dengan ada contoh-contoh sebenarnya. Mungkin masa lalu lo juga begitu dan sebagainya. Istri lo masa lalunya begini, istri gue juga masa lalu begini. Nah, ketika kita pahami itu ada 4 poin tadi, kita sadari, kemudian kita merasa akui kalau kita salah, kemudian kita saling memaafkan, kemudian kita bersyukur. Ketika kita poin itu muncul, tentunya kita akan memberikan nafas yang lain kepada anak-anak kita, arahan yang lain. Ketika itu terjadi, mereka harus ngapain? Tetap harus kita lead. Anak-anak sekarang, anak-anak milenial ini adalah anak-anak yang luar biasa dari segi apapun. Cuma punya kerentanan, Dis, dari segi psikologis atau mental. Lo lihat anak-anak sekarang, ketika dia bermasalah, banyak yang putus asa. Anak-anak sekarang gampang putus asa, nggak sekuat kita dulu, karena kita kan diajarkan oleh alam ya, diajarkan oleh situasi, kita menjadi kuat, kita menjadi apa. Nah, anak-anak milenial dibutuhkan orang tua, kehadiran orang tua itu untuk membuat mereka itu menjadi kuat, di samping stimulasi yang didapat dari dalam, dari luar macam-macam gitu. Karena apa? Dia dapat stimulasi itu dari mana-mana. Dia bisa Google macam-macam. Dia pengen tahu apa, dia bisa lihat macam-macam. Ya. Zaman kita kan kagak. Nah, di era begitu dengan adanya kehadiran kita, dia bisa tahu nih mana yang salah di luar, mana yang benar yang harus gue terima. Itu yang penting menurut gue. Sehingga hal itu bisa kita minimalisir. Nah, masalah luka batin, gue selalu bilang kan anak gue, ketika gue sadari dia luka nih sama sifat gue, sama sikap gue dan sikap mamanya, gue bilang, Kak, Mas, gue manggil yang cewek kan kakak ya, yang laki gue panggil Mas gitu, walaupun dia adik. Gue bilang, Kak, Mas, kalau memang ada yang salah dari ayah, sikap, kata-kata dan perilaku ayah minta maaf. Maafin juga kalau ada yang salah dari mama. Dan ayah minta, jangan kamu simpan di dalam hati, dan jangan biarkan kekesalan itu melebihi 1 kali 24 jam. Jadi besok kamu bangun pagi, kamu minta maaf sama Tuhan. Besok kamu bangun pagi, semoga kamu diberikan semangat yang baru, melihat kita yang baru, melihat keluarga kita yang tetap bersatu. Jadi gue rilis tuh. Jadi bukan serta-merta ketika mereka bertengkar, ketika mereka merasakan itu gue langsung hadir, tidak. Menjelang mereka istirahat, balik lagi saat kondisinya udah agak rileks turun, gue masuk. Kadang mamanya masuk. Nah, prinsipnya adalah jangan biarkan hal-hal negatif itu bertahan 1 kali 24 jam apapun. Jadi rilis semua. Nah, gue sih melakukan itu, semoga banyak orang tua juga melakukan hal yang sama. Tetapi kalau kita biarkan, apalagi kita seolah-olah nggak peduli gitu, jangan salahkan mereka memiliki luka batin yang terbawa sampai mereka dewasa nanti gitu. Dan kadang ini juga ya mungkin adalah sifat ego, karena ngerasa gue orang tua lo nih, iya, yang harus lo dengerin adalah omongan gue gitu kan. Terus mungkin kasus temen gue itu tadi, mungkin si temen gue ini pernah ngomong atau pernah
negor orang tuanya mungkin ya, atau nanya kenapa sih ini belain adek mulu gini gitu. Mungkin karena kebiasaan orang tuanya adalah seperti itu, dia nggak akan ngerasa gitu. Kata siapa? Enggak, aku fair misalkan gitu kan. Diperlukan kali ya, diperlukan ke orang tuanya juga, kita sebagai orang tua juga adalah mau punya keinginan untuk membuka diri, membuka hati, betul, benar-benar melihat suatu kasus itu adalah siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau memang salah, gentle lah gitu, dewasalah untuk minta maaf meskipun itu sama anaknya. Seperti yang lo lakuin, menurut gua keren. Maksudnya meskipun kita sebagai orang tua, tapi kalau kita ngelihat dalam kasus ini, dalam satu kasus adalah gua sebagai orang tua adalah yang salah dalam hal itu, memberanikan diri untuk minta maaf meskipun terhadap anak. Iya. Kak, Dek, papa minta maaf ya tadi papa begini gitu, atau mama minta maaf ya tadi mama terlalu keras begini gitu. Itu yang kayaknya memang perlu ya, perlu dilakukan juga kita sebagai orang tua. Karena gini gue sempat punya pengalaman sebentar sih, mungkin pengalaman yang terinfus dari masa lalu. Ketika anak gue yang pertama lahir itu kan setelah proses kedua gagal. Gitu. Nah, gue coba ngasih pemahaman kepada anak gue bahwa sebelum kamu lahir, mama sudah mengalami ini dan lo juga tahu ya. Jadi 2 kali gagal dan sebagainya. Dan puji Tuhan, kita bersyukur kamu bisa lahir dan ada. Cuma jujur pada waktu itu kita dominan, Dis. Maksudnya dominan? Karena anak pertama gue lahir ini setelah kegagalan kedua kali, apa-apa dominan tuh. Ngerti kan maksud gue? Kayaknya memberikan apapun buat si anak. Memang kondisinya pas pada waktu itu nggak masalah. Bisa. Untuk melakukan itu bisa. Okay. Tanpa diduga, gue dikasih kepercayaan sama istri gue. Bini gue ngandung anak yang kedua. Begitu anak kedua lahir, gue masih merasakan dominasi gue ke anak yang pertama. Bahkan setelah anak gue ketiga lahir, gue masih merasakan, Dis, bahwa gue dominasi ke anak pertama nih. Dan ini salah. Untung gue buru-buru sadari sehingga akhirnya gue menghindari dominasi. Walaupun jujur, semua orang tua kalau mau ngakuin dalam hati yang paling dalam pasti ada dominasi. Jujur ya, secara jujur buat kita sebagai bapak, buat istri gue atau istri kita sebagai ibu, pasti dari hati yang paling dalam ada dominasi. Nah sekarang tinggal kita bagaimana meng-create dominasi itu tidak menyakiti hati yang satu lagi, anak-anak kita. Kalau satu nggak masalah, nah kalau 2, kalau 3, kalau 4 masalah tuh. Nah makanya itu pengalaman gue ya. Jadi makanya gue bilang ke mereka, kalau ada yang tidak nyaman, bicara sama ayah, bicara sama mama. Kalau ada apapun. Makanya sekarang gue melihat anak gue. Sekarang lo percaya nggak? Kita sekarang ini sangat bisa melihat kok. Ketika anak kita seneng, ketika anak kita sedih, kita gampang banget ngelihat. Salahnya kita sebagai orang tua, kita abai itu. Nah sekarang gue nggak begitu, Dis. Ngelihat anak gue murung, pasti gue samperin. Siapapun dia. Mau kakaknya kayak mau adiknya, pasti kamu kenapa? Kamu lagi nggak nyaman kenapa? Gue langsung tembak ke arah persoalan karena gue yakin dia ada persoalan. Biasanya dia langsung nangis dan meluk gue dan bercerita. Yang ternyata sumbernya kakaknya sendiri, adiknya sendiri, orang tuanya sendiri. Bahkan teman-teman gitu. Nah, satu, ketika itu kita lakukan, tentunya bisa mengeliminasi tadi luka-luka batin, nggak berkelanjutan. Yang kedua, sibling rivalry bisa nggak terjadi. Nah, yang kedua, artinya kita harus care, kita harus bisa melihat nih, kapan anak kita sedih, kapan anak kita seneng, kapan anak kita perlu teman buat ngobrol, kapan anak kita biarkan gitu. Tapi balik lagi,
sama kita kan mencoba membatasi si anak dalam penggunaan gadget. Nah, orang tua sekarang mungkin ketidakawarean, ketidakngehan itu anak lagi sedih atau anak lagi happy atau enggak, mereka mungkin nggak ngeh karena mereka juga masing-masing sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Jadi lu ngelarang lu membatasi anak lu juga harus sadar diri di depan anak lu, nggak yang lu juga melulu begini doang gitu. Akhirnya kan anak lu bisa istilahnya bisa nge-kick lo balik gitu kan, nggak usah negor gue soal beginian deh, lu aja dulu deh gitu. Bahasa kasarnya ya, gitu betul, kan. betul. Iya sih. Nah yang gue seneng dari anak-anak begini, dia kalau perlu sesuatu dia selalu bilang gini, ayah maaf, ayah lagi punya uang nggak? Itu gue seneng banget. Ayah lagi punya uang nggak? Kenapa? Memang aku lagi perlu ini, harganya berapa sekian, kalau ayah punya uang aku mau, kalau enggak apa-apa deh. Itu gue seneng banget mereka punya begitu, sehingga gue ngukur nih, ketika gue punya uang sesuai dengan yang mereka minta, oh nggak apa-apa, beli aja. Tapi ketika enggak, gue punya kesempatan untuk nanti kalau ayah ada uang, ayah pasti beliin. Tapi gue juga berusaha untuk komit, ketika gue ada uang gue penuhin tanpa dia ingat lagi, tanpa dia minta. Nah, gue banyak belajar dari anak-anak gue milenial ini. Gue banyak belajar membuat gue jadi lebih sabar, membuat gue lebih bisa memilih mana yang perlu gue pikirin, mana yang nggak perlu gue pikirin, membuat gue semakin bisa kuat gitu, membuat gue semakin bisa nyaman. Dan ini membuat kita, meskipun secara umur kita dewasa tapi membuat kita jadi lebih dewasa lagi. Karena jujur terkadang nih gue sama istri gue juga dalam suatu kesempatan terbayang bagaimana didikan orang tua kita ke kita, dan ini harus bisa dilakukan ke anak-anak. Itu terbayang. Nah makanya pesan gue tadi, sadari bahwa generasi mereka berbeda. Yang kedua, sadari mereka cerdas segala-galanya. Jadi yang mereka butuhkan adalah bukan paksaan, bukan aturan, bukan masukan, pendampingan dan bimbingan yang mengikuti arah mereka. Dengan begitu mereka akan berjalan di arahnya. Tapi kalau kita banyak lead sana, lead sini, lah sana, mereka menjadi enggan menyampaikan ide, enggan untuk apapun, karena terserah aja deh, terserah papa deh, terserah mama. Ya gitu. Papa akhirnya terserah. Iya, papa terserah, jadi takut gitu. Nah, yang bahaya adalah justru pada saat mereka ada di luar. Jadi kayak ngelampiasin apa yang dia nggak pernah dapat. Contoh ekstrim. Ini sih bukan gue menganjurkan, tetapi harus kita upayakan yang terbaik buat anak-anak tuh gini. Kekhawatiran kita tentang pelecehan seksual, ya. Terus kekhawatiran orang tua tentang bahaya narkotika dan minuman keras di luar. Nah, suatu ketika gue memberi bir Heineken dan membeli wine di rumah. Anak-anak gue nanya, itu ayah apa itu? Kamu mau coba? Ini namanya wine, ini namanya bir. Kakak coba aja. Mas coba aja. Gue tuang ke gelas, mereka gue suruh coba. Kok rasanya gitu? Nah iya, gak enak kan? Gak enak. Nah, kamu tahu ini bentuk namanya apa, dan kamu tidak suka, jangan dipaksakan. Kalau kamu nanti besar di luar sana, kamu putuskan, kamu merasa gak enak, gak nyaman buat kamu, jangan kamu paksakan. Nah sekarang ada di kulkas, kalau kamu mau minum saja. Dengan maksud gue adalah, gue melakukan hal ekstrim untuk gue bisa membuka diri mereka melihat. Jadi gue nggak khawatir nih ketika kita ada, dia lagi jalan sama teman-temannya gitu, mau ngebir misalkan, gue yakin anak gue akan berpikir, ngapain gue ngumpet di rumah, gue minta sama ayah aja gue dikasih, gitu loh dis. Nah termasuk pendidikan seksual yang pernah lo bilang kan, istilahnya kita kasih tahu mereka bagaimana maknanya, sehingga mereka di luar, ngapain gue nyari hal yang aneh ketika gue bicara. Nah ini yang paling penting menurut gue di kehidupan anak-anak milenial. Dua hal ini sih emang yang riskan banget ya. Iya, karena kan kita gila loh di luar sana kayak apa. Zaman kita nggak kayak gitu.
Bahkan kan ada kita ngeliat, wih gila, anak gue begini modelnya, kan gitu kasarannya. Gitu. Emang keren nih sibling ya. Nah, gue berharap sih Dis, gue secara pribadi, lu dan sahabat Indonesia di luar sana bisa mengambil makna yang positif dari diskusi kita nih, sehingga kita bisa sama-sama bebenah diri, berjuang, sehingga kita bisa semampu-mampu kita, walaupun kita tidak dalam kemampuan, bisa mengupayakan yang terbaik buat keluarga dan anak-anak. Itu sih. Iya, betul. Balik lagi sih sahabat Indonesia, kami di sini di Terapi Jalanan MHI sifatnya adalah mencoba sharing. Kami pun berdua masih tetap dalam belajar sampai saat ini. Bukan berarti kita lebih hebat, bagus, sempurna, jauh lah dari sempurna. Kita sifatnya sharing dari sisi pengalaman kita, mudah-mudahan bisa diterima, saling nguatin satu sama lain, sama sahabat Indonesia, dan kita sama-sama saling nguatin lah. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat untuk semuanya, dan mudah-mudahan juga keluarga gua, keluarga Seno, keluarga kalian semua bahagia ke depannya. Karena apa? Karena bahagia itu mutlak hak kalian. Sen, yup. Kan seperti biasa lah, kita coba di ending nyanyi lagu yang sesuai sama yang kita obrolin. Mau nyanyi apa nih kira-kira yang cocok? Tadi kita bicara saudara kandung yang bagian dari keluarga, kayaknya lagu pas tentang keluarga sih Dis. Keluarga Cemara kali ya? Ya enak juga tuh, boleh. Bukan Keluarga Cemara, judulnya Harta yang Berharga judulnya. Emang bukan Keluarga Cemara? Soundtrack film Keluarga Cemara. Oke. Pakai. Oke. Nah, gue buka dulu, coba lihat. Ayo. Enggak, Pak. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak Sayang, selamat pagi abang sayang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, Sayang, terima kasih abang sayang. untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, Sayang, selamat pagi abang. sayang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, Sayang, terima kasih abang sayang. untuk tampil perkasa bagi kami